Oke, ketemu lagi di channel Roadrunner 69. Di video kali ini kita akan bahas modifikasi TVS Ronin milik Roadrunner 69 ya, dengan tema ke arah adventure touring style. Karena memang lebih banyak digunakan untuk touring, baik ya di sekitar Bali maupun ya masih touring jalan raya sih, tapi ya untuk touring lah ya, bukan untuk di kota ya. Nah, milih stylenya lebih ke arah adventure ya, jadi ya bisa jalan-jalan luar kota lah ya, untuk bawa side bag, tail bag dan lain-lainnya, dan pakai mungkin crash guard dan di sisi kiri. Dan emang karena aslinya udah ada crash guardnya, tapi kita modif lagi. Oke, kita mulai dari bagian depan dulu ya, dari area cockpit. Nah, kan namanya juga bukan orang asli Bali, jadi nggak tahu jalan, otomatis perlu pakai map dan lain-lain. Jadi daripada pasang handphone di depan, kehujanan dan lain-lain, akhirnya milih masang dashcam ya dengan monitornya, ya agar mudah lihat peta waktu touring di perjalanan ya. Maka pemasangan monitor dashcam ini penting sekali ya, jadi membantu sekali, dan karena memang udah tahan air, tahan hujan. Pemasangan ini posisinya pas banget di Ronin, karena kebetulan meskipun unik speedometer di sebelah kiri, sebelah kanannya jadi kosong. Nah, pas diukur pas untuk pasang dashcam yang ukurannya nggak terlalu besar. Untuk itu pilih yang merek Hyperdash MT-02 ya, harganya sekitar 3,5 jutaan. Fiturnya udah lumayan lengkap, ada dual kamera depan belakang, ada Apple CarPlay, Android Auto. Jadi saya pakai Android, jadi pas nyala motornya langsung connect ke HP kita ya, jadi langsung muncul petanya, bahkan musik juga udah langsung bisa jalan, Spotify dan lain-lainnya. Jadi udah lengkap juga, dan ada tire pressure monitoring system atau TPMS depan belakang. Jadi kita tekanan angin roda depan belakang bisa dimonitor pada saat motor pertama kali menyala sebelum masuk connect ke Android Auto. Ada remote controlnya yang kita bisa pasang di grip atau di handlebar. Kita pasang di sisi kiri ya. Jadi saya bisa tekan untuk misalnya melihat kamera belakang, kamera depan, atau untuk balik ke menu utama dan lain-lainnya. Udah IPX7, jadi udah tahan air ya. Jadi kalau di bawah hujan-hujanan nggak ada masalah. Layarnya udah touchscreen juga, 6,25 inci, jadi nggak terlalu besar memang, tapi lumayan lah, cukup ya, kayak handphone ditidurin lah, jadi cukup membantu lah. Nah, saya pasang cover lagi di atasnya. Tadinya pakai akrilik biasa, cuman jelek, akhirnya saya beli di online. Ini sebenarnya untuk, saya lupa untuk motor apa, CF Moto atau apa ya, untuk dashboardnya CF Moto kalau nggak salah. Tapi ini sebenarnya 3D printing ya, saya baru tahu ini ternyata buatan 3D printing, bukannya ABS asli. Tapi ya lumayan cukup durable. Akhirnya saya cat ulang dengan hitam doff, jadi looksnya jadi pas ya. Ada sedikit harus dipapas sedikit bagian bawah, terutama dilepas. Jadi tadinya memutar gitu covernya, sekarang kita potong bagian bawah lalu kita tempel dengan double tape. Udah bagus, dan ini adanya di balik visornya ya. Nah, selain itu waktu itu kita upgrade juga langsung klaksonnya, karena klaksonnya kecil ya, biasalah klakson bawaan pabrik. Motor besar kan perlu suara yang cukup besar ya, biar orang juga bisa tahu bahwa kita ada mau lewat atau mau nyalip dan lain-lainnya. Takutnya nyenggol orang ya kan. Nah, kita ganti dengan klakson Keong merek Denso yang udah waterproof. Berikut pasang harganya sekitar 200 ribuan kalau salah, 250 atau berapa saya lupa. Berikut pasang ya apa-apa lah waktu itu di toko aksesoris. Nah, berikutnya bagian depan juga, yaitu lampu bawaan TVS Ronin ini meskipun menarik, ada nomor DLT-nya, tapi terus terang jujur kurang terang ya. Kalau dalam kota juga nggak kelihatan nyala. Di daerah yang agak gelap sih lumayan, tapi tetap ya memang kurang terang. Jadi perlu penambahan lampu tembak ya, lampu tambahan. Nah, lampu tembak yang dipasang ini berikut fog lamp ya, warna kuning, itu merek Duromoto ya, X1 GT ya. Jadi saya pilih memang nggak terlalu besar, ada yang 100 watt memang, tapi ya mungkin kalau nanti kita sering keluar kota mungkin perlu naikin ke 100 watt ya, masing-masing 50, tapi ini masing-masing 27 watt, total sekitar 54 watt.
Berikut relay, switch, ada paketnya ya. Jadi satu kit itu dipasang di toko aksesoris juga. Harganya sih lumayan tinggi juga, sekitar 1,6an ya kalau nggak salah. Ganti grip, ini juga di bagian depan kita ganti gripnya menggunakan merek Domino. Harganya 300 ribuan kalau nggak salah. Sekalian untuk pemasangan handguard, waktu kita ganti hand grip ini, kita pasang handguard modelnya Pro Guard Carbon CNC gitu ya, modelnya warna ada merah anodize-nya segala macam. Wah keren sih, tapi mungkin lebih cocok untuk motor-motor sport karena nggak pelindungnya hanya sebatang doang di depannya, jadi nggak terlalu melindungi tangan sih. Mungkin lebih cocok untuk motor sport tadi. Harganya mungkin sekitar 75 ribuan. Sempat saya pasang berapa lama, tapi karena memang buat touring segala macam, saya pikir lebih enak pakai yang model Buckbuster gitu ya, jadi lebih melindungi tangan dari angin, hujan maupun ya mungkin kalau ada daun-daun atau semak kita nggak belusukan sih. Tapi ya lumayan lebih sebenarnya lebih gagah juga kelihatannya ya, karena modelnya kan mau adventure touring. Jadi saya ganti dengan handguard merek Rhino Guard ya. Kalau Buckbuster aslinya kan mahal banget, dan kalau yang palsunya jelek banget. Jadi pilihannya nggak banyak, dan saya ambil jalan tengah yaitu yang merek Rhino Guard. Modelnya bagus, dari plastik tahan banting juga, dari ABS ya depannya, pakai plastik bukan besi cor yang kayak Buckbuster tiruan. Itu berat banget, tapi ini dari plastik. Cuman bracket-bracketnya atau besi-besi pelindungnya tuh bagus ya, buatannya rapi, dan bracket-bracketnya semua juga kuat, besar, dan ada pilihannya untuk diatur sudutnya. Jadi ini bagus, menurut saya sih bagus. Pas harganya mungkin sekitar pertengahan lah ya, masih 400 ribuan. Jadi masih make sense. Untuk pemasangan handguard Rhino Guard ini memang kita pasang balik bar end-nya. Bar end-nya itu awalnya dari si TPS Ronin memang berat banget besinya. Tapi karena pasti ganti sama yang Pro Guard Carbon CNC handguard tadi, kita lepas ya. Nah ini karena perlu pasang bar end lagi di ujungnya, kita pakai aslinya lagi ya, bawaannya. Jadi sekaligus untuk biar nggak terlalu getar ya stangnya. Jadi ya kita pasang kembali. Nah di area cockpit ini juga kita ganti spionnya. Spion aslinya memang lebih oval ya aslinya, tapi lebih modern looksnya. Jadi menurut saya bagusnya kayak mungkin klasik kali ya, yang bulat. Nah ini saya ganti pakai yang generik sih ya, untuk klasik bisa dipakai di W175 Kawasaki ataupun di Yamaha XSR ya. Modelnya bulat, warnanya hitam sih, bukan yang chrome. Harganya mungkin sekitar 50 ribuan sampai 70 ribu, saya lupa, tapi ya nggak terlalu mahal sih. Nah cuman masalahnya pas pasang ternyata baut dratnya itu nggak cocok. Jadi satu yang sebelah kiri bisa masuk, dipaksa sedikit pas, jadi mungkin makan dratnya sih ya. Yang kanan tuh ternyata nggak bisa masuk ya, akhirnya malah aus ya, jadi dratnya aus, jadi malah longgar. Nah akhirnya kita sedikit buang ulirnya, lalu kita tancap pakai epoxy metal glue. Jadi ini memang salah satu kekurangan yang terjadi. Mungkin kalau itu harus ganti bracketnya semua ya, berikut untuk brake ini fluidnya. Anyway ya nantilah kalau memang mau di-upgrade sekalian. Tapi sekarang ya lumayan udah nempel dengan kenceng ya, bahkan kuat banget. Itu udah cukup oke sih. Jadi sekarang looksnya pakai yang model klasik ini lebih ngejar ke look sih. Karena kalau lihat fungsi sih sebenarnya bagusan yang asli ya. Jadi lebih lebar ke kiri kanan. Tapi ya secara look masih oke lah. Kebetulan karena ada dashcam tadi juga, untuk lihat ke belakang juga kita bisa lihat dari kamera. Nah ini salah satu yang menurut saya pas, tapi memang ya sedikit berkorban ya. Mungkin lain kali kita harus lebih hati-hati. Nah di area cockpit juga kita pasang 2 bracket untuk HP dan juga untuk action cam ya. Kalau saya mau pasang 360 camera segala macam, ini merek Motowolf. Sebelah kiri ada untuk bracket action cam, di agak ke tengah itu kita pasang untuk HP. Yang bracket action cam itu sekitar 100 ribuan, sedangkan untuk yang
HP sekitar 65 ribuan. Saya pilih model yang agak ringkas, bukan yang model japit atas bawah kiri kanan. Meskipun itu lebih aman, tapi kayaknya susah nyabutnya. Jadi saya pilih yang lebih ringkas, tapi dari Motowolf juga jadi cukup kenceng ya ngikatnya dan tidak mudah bergeser. Nah, masih di area kokpit lagi, untuk perjalanan jauh, apalagi touring, visor bawaan TVS Ronin yang asli, meskipun ini Nimbus sudah dapat visor dari TVS Roninnya, itu pendek ya, kecil. Nah, kita ganti pakai yang tinggi ya, lebih tinggi. Jadi angin dari depan tuh nggak langsung ke badan, ke dada. Nah, ini model kayak Himalayan lah ya, yang dari Royal Enfield ceritanya. Nah, itu tingginya sekitar 35 cm, tebalnya kalau nggak salah 3 mm. Lubangnya udah pas, tapi memang nggak seakurat kalau pakai yang visor asli ya. Jadi nggak ada lubangnya, tuh lubang aja. Kalau yang aslinya kan ada sedikit cekungannya. Nah, ini lumayan kokoh, meskipun saya udah coba touring jarak jauh dengan kecepatan tinggi, nggak terlalu berisik atau bergetar ataupun gimana ya, cukup kokoh karena memang ada lengkungannya juga. Jadi itu yang menyebabkan konstruksi visornya cukup kokoh. Nah, visor yang 35 cm ini masih kurang tinggi juga menurut saya, karena kalau kita mau extend agar nggak langsung nabrak ke helm gitu ya, kita harus perlu tambahkan lebih tinggi lagi. Jadi saya tambahkan visor extender lagi atau visor extension yang ada penjepitnya di dua sisi. Jadi bukan satu sisi, ada yang di tengah sih. Tapi menurut saya kalau di tengah nggak enak ya, jadi menghalangi pandangan mata ke depan. Yang kita pilih yang kiri kanan, ada penjepitnya, ternyata kokoh juga dan cukup kuat. Emang harganya sih lumayan mahal ya. Jadi untuk visor, visor yang tinggi itu harganya sekitar 150 ribuan sih, nggak terlalu mahal yang visor tinggi tadi ya. Kalau extensionnya malah lebih mahal, yaitu di 275 ribuan, karena ada bracketnya itu atau penjepitnya itu dari besi ya, jadi bisa diatur lagi naik turun, tinggi rendah, sudutnya segala macam. Jadi tapi tetap kokoh ya, ada penguncinya, ada quick locknya gitu loh, bisa cepet dikunci gitu loh. Setelah di adjust langsung dikunci. Nah, ini fiturnya lumayan bagus, harganya juga lumayan sih, 275 ribuan. Itu bagian kokpit ya. Jadi sampai di sini hampir semua kita udah bahas ya. Nah, kita turun ke bagian bawah ya. Jadi agak turun sedikit, yaitu di plat nomor. Nah, plat nomornya ini kan si TVS Ronin itu ditaruh di antara lampu sama spatbor ya, dan itu jaraknya nggak jauh, nggak terlalu jauh, sehingga banyak kalau di India itu plat nomornya tipis ya, cuma satu baris. Di kita kan lebar tinggi ya, sehingga kalau dipasang di sana, kalau nggak dimiringin itu langsung mentok ke spatbor. Sebenarnya bisa agak sudutnya dimiringin sih. Kita beli bracket yang bisa diatur sudutnya. Saya udah beli juga, tapi saya pikir-pikir biar clean look depannya gitu kan, biar nggak ada plat nomor di bagian depan. Akhirnya saya beli plat nomornya dipindah ke bawah, yaitu di depan mesin ya, di depan mesin, agak ke bawah sedikit di atas engine guard ya, di atasnya. Di situ juga udah ada klakson tadi yang Denso tadi. Jadi memang agak padat sih di situ, tapi bracketnya itu kita pakai bracket yang untuk Yamaha XXR atau Kawasaki W175, ternyata pas ya. Saya lupa yang mana, tapi ada bracket satu yang agak panjangan dan agak lebar, dan itu paling stabil. Memang takutnya tadinya kena ke knalpot ya, karena belakangnya kan masih plastik, ada bagian plastiknya kalau nggak salah. Saya pakai yang model ada model plat nomornya itu di model kayak pakai velcro gitu loh ya. Jadi model yang nggak pakai baut, jadi bersih gitu kan. Plat nomornya saya nggak bolongin. Nah, di situ takutnya kan meleleh ya, karena akrilik belakangnya. Tapi selama ini sih aman-aman aja. Saya kasih jarak sedikit agar tidak nempel ke knalpot. Nah, itu menyebabkan tampilan depannya jadi clean, dan saya cabut bracket knalpotnya yang ada dari originalnya, saya cabut, saya lepas, sehingga tampilan depannya jadi bersih ya. Jadi menurut saya sih lebih bagus ya dibandingin kita ada plat nomor di sana. Nah, itu salah satu modifikasi yang saya lakukan di bagian plat nomor, sehingga tampilan depannya jadi clean ya.
Dan di bagian bawah mesin, di atas engine cover dan juga ada tadi klakson Denso-nya, itu saya pastikan udaranya masih bisa lewat dengan aman ke mesin ya. Kalau kecepatan tinggi apalagi, saya yakin nggak menghalangi mesin maupun oil coolernya. Modifikasi lanjutnya adalah tentunya plat nomornya sendiri. Plat nomornya saya cat ulang, saya bawa ke tukang plat nomor, saya cat ulang, dibersihkan, tapi tidak dirubah sama sekali. Masih seperti aslinya, hanya di hitamnya diperjelas, putihnya dicat lebih putih. Kalau plat asli biasa ya, nggak rata lah, catnya hitamnya belang-belang lah. Nah ini lebih bagus ya. Itu yang untuk plat nomornya, biayanya sekitar 50 ribuan, nggak mahal sih. Plat nomor plate tempat dudukan plat nomor saya lupa harganya, tapi itu banyak ya di online shop, nggak terlalu mahal juga sih. Menurut saya itu velcro-nya juga cukup kuat ya, menempel ke plat nomor. Apalagi ya, ini udah plat nomor, udah tadi bracketnya plat nomor sih nggak seberapa. Kita lanjut ke bagian depan sedikit. Di bagian bawah roda itu ada di kaliper remnya saya pasang aksesoris pelindung kaliper bawaan resmi dari aksesoris dari TVS Ronin ya. Harganya sekitar 165 ribuan, pasang sendiri. Udah disediakan baut penggantinya yang lebih panjang, warna hitam, kayaknya lebih kuat besinya. Karena emang jadi nambah lebih tebal aja. Jadi kalau baut aslinya mungkin nggak terlalu panjang, langsung karena itu untuk memasang kalipernya sendiri ya, di tempat dudukan kaliper sekaligus. Jadi memang bautnya harus kuat. Jadi itu sudah disediakan dari aksesoris TVS Ronin sendiri. Turun lagi di bagian bawah mesin, di bawah tangki itu ada oil coolernya. Saya pasang tambahan cover aksesoris resmi juga dari TVS Ronin. Harganya kalau nggak salah 200 ribuan ya. Pasang sendiri gampang. Fungsinya sih sebenarnya nggak terlalu penting, karena ada yang modelnya lebih rapet ya, sehingga mungkin mencegah kerikil kena oil cooler. Tapi karena lubang covernya yang ini cukup besar, sebenarnya nggak terlalu efektif sih, cuman buat gaya aja. Cuma ya lumayan lah ya, melindungi batu-batu besar atau kayu atau apapun yang mengenai oil cooler ya. Tapi ya sebenarnya mungkin nggak terlalu efektif kalau kita touring jalan raya ya. Jadi ini sebenarnya aksesoris saja sih. Beratnya sih nggak terlalu berat, jadi cukup ringan ya, nggak apa-apa lah kita pasang. Nah, mundur ke belakang, di atas itu di tangki kita pasang karet di kedua sisi tangki bahan bakar ya, jadi kaki bisa menjepit dengan lebih nyaman, tidak licin. Ini asli juga dari aksesoris resmi dari TVS Ronin, harganya sekitar 150 ribuan sepasang. Tempel sendiri, udah berikut double tape-nya udah disediakan. Hati-hati aja pasangnya biar simetris ya, jadi kita ukur kalau mau. Lumayan sih modelnya, not bad ya, jadi cukup membantu daripada polosan. Nah, turun lagi kembali ke area mesin, ada crash guard. Nah, crash guardnya ini ini kita pasang aksesoris resmi juga dari TVS Ronin. Memang aslinya tuh ada crash guard yang lebih keluar, modelnya lebih model kayak huruf C ya, jadi keluar gitu, lebih lebar. Menurut saya modelnya sih kayak kayak kalau yang lama itu kayak Harley kali ya gitu ya modelnya. Kalau Harley kan di chrome, tapi kalau ini kan hitam. Nah, cuman modelnya itu menurut saya agak kelebaran sih. Mungkin nanti kalau kita ganti ke model racing atau model yang lebih sporty, kita cabut semua crash guard-nya ya, jadi lebih ramping motornya. Cuman karena kita kemudian touring ya, jatuh nyamping atau jatuh bodoh masih kejadian mungkin ya, sehingga untuk melindungi tangki dan mesin dan lain-lain kita perlu pasang crash guard. Nah, crash guard yang saya pasang ini aksesoris resmi juga dari TVS, bentuknya lebih ramping atau memanjang ke belakang ke depan ya, bukan ke samping. Tapi ini lebih gaya model adventure ya, motor adventure yang crash guard-nya tuh sampai ke depan bahkan ya. Kalau ini enggak sih, hanya diikat ke sasis kiri kanan sama seperti yang lama, tapi bentuknya lebih ramping. Kalau dari samping tuh dari atas tuh kita lihat jadi lebih ramping. Kalau yang asli kan lebar ke samping kiri kanan. Nah, ini menurut saya sih udah oke. Ada logonya juga TVS, tapi nggak flashy, hanya cut out aja di besi platnya. Nah, beratnya sih nambah ya kayaknya. Ini salah satu yang kontribusi penambahan bobotnya si Ronin sekarang. Ya, tapi
ya untuk tampilannya. Oke, di sini saya pasang juga untuk tempat minum di sebelah kirinya. Kita mundur ke belakang lagi, pemasangan aksesoris resmi juga, yaitu untuk bracket untuk rear rack dari TVS Ronin. Ini untuk memasang tailback dan juga side back yang sifatnya multi-purpose sih. Harganya sekitar 900 ribuan satu set, pasang sendiri sudah plug and play ya. Menggantikan besi pegangan melingkar di bagian kursi belakang ya. Jadi kita cabut lalu kita pasang rear bracketnya dan side bracketnya juga. Itu dengan membuka jok ya. Jadi ada videonya di YouTube banyak, tinggal buka jok lalu kita buka beberapa baut, kita pasang kembali dengan baut yang ada disediakan, juga ada tambahan baut kalau nggak salah. Itu udah bisa langsung pasang, cukup pas, kuat dan cukup solid ya. Jadi kalau mau lebih solid lagi pasangin semacam nut locker ya untuk pengunci baut, itu yang pakai cairan sehingga nanti lama-lama mengeras, jadi lebih nggak mudah kendor bautnya. Tapi ya menurut saya sih masih nggak perlu. Nah, setelah pasang ini saya sempat pasang pakai Motowolf tailback yang kecil, yang portable, yang bisa jadi ransel, yang warna silver. Kayaknya pas ya, warnanya juga silver sama tangkinya, tapi memang kekecilan ya. Kalau bawa jas hujan, bawa sepatu, cover sepatu dan lain-lainnya, belum bawa alat, itu nggak cukup ya pakai yang Motowolf yang tailback itu, yang multifungsi, yang model ransel. Nah akhirnya saya pikir-pikir tadinya nggak mau pakai yang besar-besar karena kan gimana ya, modelnya jadi kayak gambut banget gitu loh, itu besar banget. Akhirnya tapi karena ini kan toh adventure touring ya, jadi kita perlu tailback yang cukup besar. Akhirnya saya pilih jalan tengah, yaitu pakai Givi 27 liter yang tipe B27N yang paling baru. Nggak terlalu besar kayak yang 40 liter gitu kan, 30 liter yang agak di atas 30 liter, yang 40 liter itu kan besar banget ya, model box bahkan aluminium lah segala macam ya. Saya nggak begitu suka sih bentuknya boxy. Kalau ini kan masih melengkung ya, bulat-bulat, jadi nggak terlalu berbeda dengan desain motornya sendiri. Jadi saya pilih yang 27 liter, menurut saya sudah cukup sih. Bahkan kalau bisa mungkin lebih kecil masih cukup. Tapi 27 liter ini bagusnya dari Givi ini bisa masuk helm full face bahkan ya kalau kita kosongkan. Nah cuman karena saya isi banyak macam barang-barang, mulai dari jas hujan, tadi cover sepatu untuk cover hujan, toolkit, lap, first aid kit kecil dan lain-lainnya. Jadi udah hampir penuh, hampir setengahnya lah ya, dengan lap dan lain-lainnya. Bahannya ABS, cukup kuat namun tetap ringan ya dibandingin mungkin pakai box aluminium atau logam. Dan harganya mungkin masih terjangkau, yaitu 750 ribuan padahal udah merek Givi. Kalau pakai shot juga bisa, ada yang serupa tapi ini bentuknya sih oke ya, ada reflektornya juga warna merah, jadi modelnya masih cukup menurut saya bagus dibandingin yang shot. Di sisi sideback tentunya saya nggak pasang setiap hari, tapi kalau lagi touring sendirian, sempat terakhir kemarin ke Amet, saya pernah sempat beli yang Motowolf yang 30 liter kiri kanan jadi 60 liter. Wah kegedean ya, jadi saya akhirnya nggak pakai karena untuk sendirian, touring sendirian 2 hari 1 malam gitu cukup yang kecilan lah. Jadi saya beli lagi yang murah aja, yang Demose, mereknya 15 liter, besarnya cukup compact ya. Masih banyak yang 15 liter merek lain buatan Bandung ini, udah double cover anti hujannya atau anti airnya di bagian dalam ya, jadi aman. Juga model gulung ya, jadi tasnya udah cukup waterproof. Memang nggak secanggih kayak Rhino Walk ya, yang 20 liter yang MT 2040, wah itu keren banget, ada bracketnya juga, tinggal tarik aja. Tapi ini menurut saya sih udah lumayan lah ya, harganya cuma 750 ribuan, udah lapisan anti air, double cover dalam luar dalam, ada pengaitnya atas bawah samping sehingga mudah dilepas ya. Nah ini sempat saya pakai tadi ke Amet tuh 2 hari 1 malam, pas banget ya. Oke, itu untuk sideback. Turun lagi ke bawah. Nah, di sini ada cover rantai yang bawaan dari Ronin tuh gede banget ya modelnya. Kalau di India itu untuk melindungi emak-emak di India agar kain sarinya nggak kelibet rantai. Tapi kan di sini nggak perlu. Jadi
malah mempersulit kita untuk maintenance rantai ya, harus buka cover untuk sikat rantai atau untuk kasih pelumas rantai dan lain-lainnya. Jadi repot. Akhirnya saya ganti cover pelindung biasa yang ini umum di motor-motor naked atau motor-motor sport, itu hanya atasnya aja. Ini saya peroleh dari DM Works ya, merek DM Works, yaitu rumah produsen aksesoris lokal yang banyak bikin aksesoris untuk motor-motor. Salah satunya untuk TVS Ronin, ada W175, ada XXR juga dan lain-lainnya. DM Works juga buat opsi-opsi untuk merubah Ronin jadi scrambler atau cafe racer dan lain-lain. Jadi suatu saat mungkin saya pertimbangkan lagi itu beberapa aksesorisnya. Nah, harganya sih lumayan, sekitar 500 ribuan, tapi bahannya tuh metal, pekerjaannya rapi ya. Catnya juga kayaknya di oven atau ya istilahnya pengecatannya cukup durable ya. Nah, hanya saja penggantian cover ini membawa masalah karena mat cover ban belakang itu nggak ada dudukannya sekarang. Kalau tadinya kan duduknya di cover besar yang asli bawaan Ronin ya, yang plastik itu juga ABS. Nah sekarang malah ngegantung. Akhirnya kita harus bikin bracket L, kita lubangi si cover rantainya, kita pasang dengan 2 baut agar si mat covernya yang lama itu bisa duduk di sebelah kirinya. Kalau dari belakang tuh sebelah kirinya nggak ada dudukannya, jadi kita harus bikin dudukan tambahan dengan besi plat. Saya nggak tahu dapat dari mana, pokoknya yang saya pikir pas, akhirnya kita pasang di sana. Saya cat hitam agar nggak terlalu berbeda dengan warnanya. Itu aja sih yang perubahan ini, waktu beli nggak kepikiran, ternyata harus bikin bracket L-nya agar si mat cover belakang tetap bisa dipakai. Kalau nggak harus kita lepas atau kita ganti. Nah, itu tadi aksesoris sampai bagian belakang udah semua ya. Nah, yang masih kurang waktu itu adalah performa ya. Saya pikir wah tenaganya biar kuat gimana ya, biar nambah beban tapi tenaganya juga tetap bagus. Nah, kita pasang ada beberapa upgrade, yaitu dari Verox ya, biasalah. Ini saya lihat reviewnya juga kayaknya bagus, karena kalau di review di Dynotest tuh naik 0,7 HP katanya. Anyway, akhirnya saya pilih paket Verox Wizard Fire, satu paket untuk TVS Ronin. Jadi Verox filternya memang pertama kali beli habis waktu di online, akhirnya dipotong, nggak dapet, cuma dapet Wizard Fire-nya aja. Waktu itu kita pasang Wizard Fire-nya dulu yang size M ya, karena untuk cc di atas 200 cc harus pakai size M katanya. Kita pasang di bawah jok, pasang sendiri sesuai dengan videonya yang udah ditunjukkan. Itu ya memang harus ngerti ya, kalau nggak biasa mendingan ke bengkel aja. Terus selain Wizard Fire untuk kayak kapasitor banknya lah untuk menstabil tegangan, kita pasang juga, kita ganti juga kabel grounding, bukan ganti ya, tambah kabel groundingnya yang dari baterai minus ke mesin dan ke rangka motor. Jadi ini memperlancar atau menurunkan resistensi dari grounding dari motor. Kalau tadi kan stabil tegangan, ini memperbaiki tahanan ke grounding ya, ke minus, antara minus baterai ke grounding. Jadi pengapiannya lebih lancar. Dan juga ada THS boosternya yang kita sisipkan di kabel busi ya. Ini memang agak ribet juga bukanya, tapi ya karena beberapa karetnya itu harus kita buka ya, karena karetnya itu nggak masuk ke lubang THS boosternya. Jadi kita modif sedikit, tapi masih aman. Kita tutup lagi, kita rekatkan supaya air nggak masuk ke karet businya. Nah ini efeknya memang tarikannya menurut saya ya lebih ringan. Lampu jadi lebih terang sebenarnya. Dan tadi kalau infonya sih Dynotest kan naik ya 0,7 HP, karena dari Verox-nya juga bantu mungkin filternya. Oh ya, filter Verox-nya itu saya dapat di IEMS 2026 kemarin di booth-nya. Saya bilang ada nggak? Saya bilang ada. Oh ya, langsung saya beli karena awalnya kan nggak dapat, baru saya ganti belum lama. Nah itu mesinnya dan juga untuk pengapian dan tenaga lah kira-kira untuk performance-nya. Nah turun ke satu lagi yang saya lupa, ke bagian bawah, yaitu di kickstand-nya TVS Ronin. Itu kan memang modelnya sih cukup lebar ya, nggak terlalu kecil. Cuman nggak lebar-lebar banget ya, masih modelnya agak mengecil di depan. Jadi kalau kita parkir di
pakai side standnya yang dipakai itu miringnya agak terlalu ke kiri kan, apalagi kalau di pasir atau di kerikil itu bisa belesek tuh, jadi agak ngeri juga ya. Jadi saya pengen pasang pad untuk kickstandnya, dan nyarinya susah setengah mati. Saya sempat beli yang sekarang ini, modelnya sama tapi hilang ya waktu saya bilang jatuh waktu kita ke Bedugul waktu itu, motor saya agak miring ke kiri dan agak jatuh, kayaknya lepas di situ karena tapaknya itu nggak masuk ke pad aksesoris yang ada di pasaran karena model belakangnya agak gemuk. Kalau kita cari di online itu hanya ada di India, jadi harus modelnya hitam juga ya, nggak seru banget. Anyway, jadi nggak bisa dapetin yang benar-benar pas sama dengan tapaknya TVS Ronin. Nah, karena saya pengen pasang kickstand, akhirnya saya papas itu kickstand tapaknya itu sekitar 4 sentian kiri kanan yang lebar bagian belakangnya, sehingga bisa masuk dengan pas ke dalam pad yang umum di pasaran ya. Jadi ini yang paling besar, ada mereknya sih AGV, tapi ini kan ya AGV-an lah. Tapi poinnya adalah kickstand ini cukup lebar, ada sayapnya juga sebelah kiri kanan, jadi menambah daya tapak si kickstandnya waktu kita parkir. Jadi lebih tinggi sedikit lah, dan juga tidak mudah ambles. Nah, ya itu cuma satu itu yang saya nekat papas kickstandnya, sehingga udah pasti nggak bisa kembali lagi pakai yang asli ya, karena jadi lebih kecil. Jadi harus pakai pad tambahan. Tapi nggak apa-apa, ini modelnya warnanya juga gold, anodized gold yang sama dengan suspensi depannya. Lebih asik sih lihatnya. Itu dari bagian bawah. Mungkin yang terakhir ini aksesoris ke-25 yang saya bahas kali ini. Tadi udah 25 aksesoris yang udah terpasang ya. Kalau yang terakhir sih tetap ada satu yang belum saya pasang, itu cover lampu depan ya. Cover lampu mungkin looknya lebih scrambler atau lebih apa gitu, tapi aslinya yang bawaan aksesoris TVS tuh modelnya agak gimana ya, model T-nya dipertahankan tapi jadi lubangnya jadi gede kan, nggak menahan kerikil juga, jadi nggak terlalu fungsional. Kalau yang model kawat mesh gitu kan mungkin lebih menarik ya, tapi belum ada ketemu sih, belum nyari. Nanti aja. Nah, ini yang belum saya pasang. Dan aksesoris lainnya lebih yang plug and play ya, misalnya kayak tank bag gitu kan, Metal Wolf tank bag itu saya cabut sih, nggak terlalu, itu kan saya angkat ya, maksudnya nggak nempel di motornya. Itu aja yang mungkin belum saya bahas, nanti kita bahas di apparel saja ya. Apparel tuh banyak juga yang kita bisa bahas dari Motor Wolf dan merek-merek lain yang saya pakai waktu touring. Tapi anyway, ini yang melekat ke motor sekitar 25 aksesoris yang kita bisa pasang. Lebih dari ini mungkin kebanyakan ya. Dan tambah berat aja motornya sekarang. Jadi ya ini temanya adventure touring, jadi banyak kiri kanan dan lain-lain. Nanti suatu saat memang kalau kita sempat udah ganti ke motor adventure, mungkin ini saya akan ganti lagi aksesoris jadi lebih ringkas ya. Mungkin dengan stang yang lebih runduk dan lain-lain. Tapi anyway, saat ini satu lagi yang mungkin dari aksesoris ke-25 tadi yang belum kita pasang itu ya, racer ya. Racer saya belum nyoba, saya lagi beli untuk racer. Mungkin suatu saat saya coba racer, apakah dengan menambah ketinggian atau jarak stang ke arah body jadi lebih nyaman apa enggak ya. Dan beda orang kan tergantung panjang tangan dan lain-lain. Tapi ya kita coba dulu, nanti kita lihat kalau racer handlebar racernya itu cocok, mungkin saya akan pasang, kalau enggak ya saya lepas lagi. Itu aja sih yang sudah dipasang. Berat bobotnya memang jadi jauh lebih berat, mungkin udah 170-175 kg dari berat kosongnya yang sekitar 160. Itu aja udah berat, tapi tambah berat lagi. Jadi kalau pas jatuh kemarin ngangkatnya lumayan ya, jadi kayak ngangkat motor adventure aja. Tapi ya masih oke lah ya menurut saya sih, dan nggak mengurangi banget tenaga motornya karena sendirian sih. Kalau boncengan udah pasti agak berat ya nanjaknya. Nah emang ini kalau nanjak mungkin nggak seringan dulu ya, jadi harus main gigi 2 mungkin ya, dari 3 ke 2 atau bahkan ke 1 kalau tanjakan ekstrim. Tapi masih nanjak dengan baik ya, masih oke. Waktu naik ke Kintamani dan lain-lainnya masih motornya nggak terlalu lemot ataupun kurang tenaga.
itu aja yang saya bisa sampaikan. Ini videonya udah panjang banget. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan ide-ide untuk aksesoris upgrade yang rekan-rekan inginkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.